Dongeng Putri Salju. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Salju. Dia memiliki kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam arang. Kecantikannya sangat menawan, namun ibu tirinya, seorang ratu yang sombong dan jahat, merasa iri dengan kecantikan Putri Salju. Setiap hari, sang ratu bertanya kepada cermin ajaibnya, cermin ajaib di dinding, siapakah yang paling cantik di negeri ini? Awalnya, cermin ajaib selalu menjawab bahwa ratu adalah yang tercantik. Namun, ketika Putri Salju semakin dewasa, cermin ajaib berkata, Putri Salju adalah yang paling cantik di negeri ini. Mendengar hal itu, sang ratu sangat marah dan memutuskan untuk menyingkirkan Putri Salju agar kecantikannya tidak ada yang menyaingi. Ratu kemudian memerintahkan seorang pemburu untuk membawa Putri Salju ke hutan dan membunuhnya. Namun, sang pemburu yang baik hati tidak tega melakukannya. Dia membiarkan Putri Salju pergi dan menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam hutan. Putri Salju akhirnya menemukan sebuah rumah kecil milik 7 kurcaci. Para kurcaci mengizinkan Putri Salju tinggal bersama mereka dengan syarat ia mau membantu membersihkan rumah dan memasak. Sementara itu, Ratu mengetahui bahwa Putri Salju masih hidup dan bersembunyi di hutan. Dia menyamar sebagai seorang wanita tua dan membuat apel beracun untuk diberikan kepada Putri Salju. Ketika Putri Salju menggigit apel tersebut, ia langsung jatuh pingsan dan terlihat seperti telah meninggal. Para kurcaci sangat sedih dan membuatkan peti kaca untuk Putri Salju. Suatu hari, seorang pangeran tampan lewat dan melihat Putri Salju di dalam peti kaca tersebut. Terpesona oleh kecantikannya, sang pangeran menciumnya, dan sihir apel beracun pun hilang. Putri Salju pun terbangun. Akhirnya, Putri Salju dan pangeran menikah, dan mereka hidup bahagia selamanya. Sementara itu, Ratu jahat dihukum atas kejahatannya dan tidak lagi bisa mengganggu mereka. Dongeng selanjutnya Ariel. Dahulu kala, di dasar laut yang indah, hiduplah seorang putri duyung bernama Ariel. Ariel memiliki suara yang sangat merdu dan selalu penasaran dengan dunia manusia. Ia sering berenang ke permukaan laut untuk melihat kapal-kapal yang melintas. Meskipun ayahnya, Raja Triton, melarangnya untuk mendekati dunia manusia karena dianggap berbahaya. Suatu hari, Ariel melihat kapal besar yang sedang berlayar dan di atasnya ada seorang pangeran tampan bernama Erik. Namun, tiba-tiba badai besar menghantam kapal, membuat kapal tersebut terbalik, dan Pangeran Erik hampir tenggelam. Ariel segera berenang untuk menyelamatkan pangeran dan membawanya ke pantai. Saat pangeran tersadar, ia hanya sempat melihat sekilas wajah Ariel dan mendengar suaranya yang merdu. Sebelum Ariel kembali ke laut, Ariel jatuh cinta pada Pangeran Erik dan sangat ingin menjadi manusia agar bisa hidup bersamanya. Ia kemudian menemui Ursula, penyihir laut yang jahat, yang menawarkan sebuah kesepakatan, Ariel bisa menjadi manusia, tetapi ia harus menyerahkan suaranya sebagai gantinya. Ariel setuju, meskipun tahu itu berisiko. Setelah berubah menjadi manusia, Ariel dibawa oleh Erik ke istana. Namun, tanpa suaranya, Ariel tidak bisa memberitahukan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Pangeran Erik merasa tertarik pada Ariel, tetapi bingung karena ia masih mencari suara gadis misterius yang menyelamatkannya. Ursula, yang iri dan licik, berusaha menggagalkan Ariel dengan menyamar sebagai wanita cantik bernama Vanessa, menggunakan suara Ariel untuk memikat Erik. Namun, pada akhirnya, tipu muslihat Ursula terbongkar, dan suara Ariel kembali. Erik pun menyadari bahwa Ariel adalah gadis yang telah menyelamatkannya. Ariel dan Erik akhirnya bersatu, dan Raja Triton, yang menyadari cinta Ariel untuk Erik, merestui hubungan mereka. Ariel berubah menjadi manusia untuk selamanya, dan ia hidup bahagia bersama Pangeran Erik di daratan. Dongeng Putri Kaguya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Jepang, hiduplah seorang kakek penebang bambu, dan istrinya yang hidup sederhana, namun bahagia. Suatu hari, saat sedang mencari bambu di hutan, sang kakek melihat cahaya berkilauan dari sebatang bambu. Ketika dia memotong bambu itu, ia menemukan seorang bayi perempuan kecil yang sangat cantik, bercahaya seperti bulan. Bayi itu sangat mungil dan luar biasa cantik, sehingga ia dan istrinya yakin bahwa bayi tersebut adalah karunia dari para dewa. Mereka memberi nama bayi itu Kaguya Hime, yang berarti putri cahaya. Sejak saat itu, mereka merawat Putri Kaguya seperti anak mereka sendiri.
Ajaibnya, Putri Kaguya tumbuh dengan sangat cepat dan segera, menjadi gadis dewasa yang luar biasa cantik. Kecantikannya menjadi buah bibir di seluruh negeri, dan banyak bangsawan serta pangeran dari berbagai tempat datang untuk meminangnya. Namun, Putri Kaguya selalu menolak semua lamaran tersebut. Bahkan ketika 5 pangeran terhormat datang dan mencoba memenangkannya dengan berbagai cara, Putri Kaguya memberi mereka tugas yang hampir mustahil untuk dilakukan sebagai syarat. Semua pangeran tersebut akhirnya gagal memenuhi syarat-syaratnya, dan Putri Kaguya tetap menolak mereka. Akhirnya, Kaisar Jepang mendengar tentang kecantikan dan keunikan Putri Kaguya dan mencoba mendekatinya. Namun, Putri Kaguya dengan lembut menolak cinta sang kaisar. Dia merasa hatinya tidak berada di dunia manusia, dan sebuah rahasia mendalam membebani hatinya. Pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Putri Kaguya menangis dengan sedih. Dia akhirnya memberitahu orang tua angkatnya bahwa dia bukanlah manusia, tetapi berasal dari bulan. Dia diutus ke bumi sementara waktu, tetapi saatnya sudah tiba baginya untuk kembali ke tempat asalnya. Orang tua angkatnya sangat sedih mendengar kabar ini, tetapi tidak bisa mencegah takdirnya. Ketika malam bulan purnama berikutnya tiba, para makhluk dari Bula turun dengan kereta cahaya untuk menjemput Putri Kaguya. Dengan berat hati, Putri Kaguya meninggalkan orang tua angkatnya, meninggalkan mereka sehelai mantan dan surat sebagai kenang-kenangan. Sebelum pergi, ia menatap bumi untuk terakhir kalinya, mengenang cinta dan kasih sayang yang ia terima di dunia manusia. Kaisar yang mendengar kepergiannya sangat berduka. Dia memerintahkan para pengawalnya untuk membakar surat dari Putri Kaguya di puncak gunung, berharap agar pesannya sampai ke bulan. Gunung tempat surat itu dibakar kemudian dikenal sebagai Gunung Fuji, yang berarti keabadian, sebagai lambang cinta dan kerinduan abadi manusia kepada Putri Kaguya. Demikianlah legenda Putri Kaguya, yang menjadi salah satu kisah paling indah tentang cinta, pengorbanan, dan hubungan antara manusia dan para makhluk dari dunia lain. Dongeng selanjutnya, salah satu kisah menarik dari negeri Jepang, adalah legenda Momotaro, anak buah Persi. Ini adalah cerita rakyat yang terkenal tentang seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan luar biasa dan berani melawan para iblis jahat. Momotaro, anak buah Persing. Pada suatu masa, hiduplah seorang pasangan tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Mereka sangat baik hati, tetapi sayangnya tidak memiliki anak. Setiap hari, sang suami bekerja sebagai penebang kayu, sementara istrinya mencuci pakaian di sungai. Suatu hari, ketika sedang mencuci, sang istri melihat buah persik raksasa mengapung di sungai. Terkejut dengan ukuran buah itu, dia membawanya pulang dengan susah payah. Ketika suaminya pulang, mereka memutuskan untuk membelah buah persik itu. Namun, saat mereka membelahnya, mereka terkejut melihat seorang bayi laki-laki muncul dari dalamnya. Pasangan tua itu sangat bahagia dan menganggap bayi itu sebagai karunia dari surga. Mereka memberi nama bayi itu Momotaro, yang berarti anak Persing. Seiring berjalannya waktu, Momotaro tumbuh menjadi pemuda yang gagah, kuat, dan baik hati. Misi melawan para iblis. Suatu hari, desa mereka diserang oleh sekawanan iblis yang tinggal di Pulau Onigashima, Pulau Iblis. Para iblis ini menjarah harta penduduk desa, menakuti-nakuti mereka, dan membuat hidup mereka menderita. Momotaro merasa terpanggil untuk melindungi desa dan memutuskan untuk pergi ke Pulau Onigashima untuk mengalahkan para iblis. Sebelum berangkat, ibunya membekalinya dengan kibidango, sejenis kue yang terbuat dari tepung dan sangat lezat. Dalam perjalanannya, Momotaro bertemu dengan 3 hewan yang menjadi sahabat dan sekutunya, seekor anjing, seekor monyet, dan seekor burung pegar. Ketiganya setuju membantu Momotaro setelah dia membagikan kibidango kepada mereka. Pertempuran di Pulau Onigashima. Dengan bantuan teman-temannya, Momotaro berhasil sampai di Pulau Onigashima. Mereka melancarkan serangan terhadap para iblis, dan Momotaro menunjukkan kekuatan serta keberaniannya yang luar biasa. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan pemimpin iblis dan anak buahnya, memaksa mereka menyerah. Momotaro dan teman-temannya kemudian mengumpulkan semua harta yang telah dicuri oleh para iblis dan membawanya kembali ke desa. Kembali dengan kemenangan, Momotaro pulang sebagai pahlawan. Dia dikagumi oleh semua penduduk desa atas keberanian dan kebaikannya. Bersama orang tua dan teman-teman barunya,
Momotaro hidup bahagia, dan desanya kembali damai. Kisah Momotaro ini mengajarkan banyak nilai, seperti keberanian, persahabatan, dan pentingnya berbagi dengan orang lain. Hingga kini, legenda Momotaro tetap populer di Jepang, dan sering diceritakan kepada anak-anak, sebagai cerita yang penuh inspirasi dan kebijaksanaan.